Halo guys, balik lagi sama aku Rani. Kali ini kita ada segmen baru nih, namanya Did You Know You Know. Ini kan masih awal tahun ya, masih akhir Januari lah. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang planning-planning ke depannya gimana, tahun 2025 ini bakal dibawa kemana. Kali ini aku akan membahas mitos atau fakta seputar keuangan dan gaya hidup. Siapa tahu bisa bantu-bantu planning kalian ke depannya. Yang pertama, menabung lebih penting daripada investasi. Jadi menurut beberapa ahli, nabung itu penting untuk kebutuhan darurat. Kan kita nggak tahu tuh ya, kadang ada aja kebutuhan darurat kayak sakit misalnya. Tapi kalau kita cuma fokus di nabung aja, itu juga nggak baik sih. Karena kalau misalkan uang kita kebanyakan ditabung, itu tuh nanti nilainya bakal turun karena inflasi. Jadi better sebagian uangnya selain ditabung untuk dana darurat, lebih baik kalian sisihkan juga untuk investasi. Jadi bisa mulai dipertimbangkan untuk investasi jangka panjang ya. Yang kedua, orang sukses selalu punya morning routine yang ketat. Kalau dari pengalaman banyak orang yang sukses, katanya morning routine mereka lebih sibuk pagi-pagi kayak udah olahraga segala macem. Tapi nyatanya banyak juga loh guys orang sukses yang aktif di malam hari. Jadi ada dua jenis produktivitas guys. Yang pertama namanya early bird. Biasanya orang-orang early bird ini tuh mereka bangun lebih pagi dan mereka tuh punya energi lebih gitu loh untuk mengerjakan segala sesuatu dari pagi sampai sore hari. Nah biasanya kalau udah sore ke bawah tuh mereka tuh baterainya udah habis gitu. Biasanya mereka ini terkenal punya pola hidup yang lebih teratur. Karena kan mereka pagi-pagi itu udah pasti sarapan, kadang ada beberapa yang olahraga. Terus yang kedua ada night owl. Nah mereka ini kebanyakan seringnya begadang. Jadi mereka tuh aktifnya di malam hari. Biasanya kebanyakan mereka ini para pekerja kreatif atau orang-orang yang punya kreativitas tinggi lah. Soalnya kebanyakan dari mereka ini berpikir kalau di tengah malam itu waktu yang tepat untuk memunculkan ide-ide yang ajaib gitu. Tapi masalahnya para night owl ini terkenal dengan pola hidup yang sangat amat buruk. Karena kan mereka begadang ya, otomatis metabolisme tubuh terganggu dong. Terus mereka juga sering melewatkan sarapan, jarang olahraga biasanya karena mereka bangun lebih siang dan ya itu, hidupnya nggak teratur gitu. Jadi tinggal kalian kenali dulu aja nih diri kalian sendiri. Kalian ini masuknya ke si early bird atau night owl. Yang ketiga, bekerja sambil mendengarkan musik bisa meningkatkan konsentrasi. Buat sebagian orang, memang bekerja sambil mendengarkan musik itu bisa meningkatkan fokus. Apalagi untuk orang-orang yang bekerja dengan kerjaan monoton seperti data entry. Tapi kadang ada beberapa orang juga yang nggak begitu suka mendengarkan musik sambil bekerja. Karena kadang tuh bisa bikin pikiran ke-distract gitu. Nah, menurut penelitian, musik jazz atau musik klasik tanpa lirik ya, bisa meningkatkan fokus kalian selama bekerja. Kadang tuh yang bikin ke-distract itu bukan nada atau melodinya sih, lebih ke lirik kan. Kalau lagi ada lagu yang enak, ikut nyanyi, itu tuh yang bikin ke-distract. Yang keempat, kerja remote lebih santai dibandingkan kerja di kantor. Wah, kedengerannya kerja di rumah asik ya. Karena kan kedengerannya tuh kayak bisa sambil ngapain gitu kan. Memang sih terlihat lebih santai, tapi kenyataannya banyak yang justru merasa antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan tuh kadang suka nyaru gitu loh, suka kecampur. Karena itu tadi, kurangnya manajemen waktu, jadi kalian nggak bisa misahin kapan antara kalian harus kerja dengan kapan kehidupan pribadi kalian gitu loh. Jadi manajemen waktu dan disiplin itu diperlukan supaya kerja di rumah bisa lebih terarah. Yang kelima, gaji lebih tinggi lebih penting dibandingkan work-life balance. Gaji lebih tinggi sih emang kedengarannya sangat amat menggoda ya, siapa yang nggak mau gaji lebih tinggi? Tapi kalau kalian mengorbankan work-life balance kalian demi gaji lebih tinggi itu,
kayaknya pertimbangkan lagi deh. Kayak demi gaji lebih tinggi itu ada yang harus dikorbankan. Kalian mengorbankan waktu sama orang-orang tersayang kalian, kesehatan kalian. Jadi, lebih pilih gaji lebih tinggi atau work-life balance. Yang keenam ada bekerja di startup lebih fleksibel dibandingkan korporat. Startup sering banget menawarkan jam kerja yang fleksibel dibandingkan korporat. Korporat kan biasanya waktunya dari jam sekian sampai jam sekian, kerjaan harus selesai gitu kan. Kalau startup tuh kebanyakan fleksibel, yang penting kerjaan selesai. Tapi memang sih jamnya fleksibel, tapi pasti di balik itu ada tuntutan pekerjaan yang lebih. Ekspektasi kerjaannya juga tinggi. Jadi ya memang fleksibel, tapi ada tantangan besar di balik itu. Yang ketujuh ada resign tanpa kerjaan baru, itu keputusan yang buruk. Resign tanpa rencana kedepannya kalian mau ngapain. Udah pasti itu langkah yang cukup buruk, terutama di hal finansial. Tapi kalau misalkan kerjaan kalian sebelumnya udah toksik, apalagi sampai ganggu kesehatan mental, memang resign itu adalah opsi sih. Tapi pastikan kalian punya tabungan ya sebelum resign, atau minimal kalian udah lempar-lempar CV, udah ya interview lah, atau enggak, paling enggak kalian ya itu sih, kalau nggak punya tabungan ya minimal punya kerjaan sampingan lah buat pegangan kalian selama kalian nganggur. Yang terakhir, punya bisnis sendiri lebih enak dibandingkan jadi karyawan. Punya bisnis sendiri emang kedengerannya enak ya. Kalian kayak nggak punya tuntutan kerja lah, kayak kalau karyawan kan dituntut ini itu. Kalau kalian seorang owner dari sebuah bisnis, udah pasti kalian punya tanggung jawab yang lebih besar dan punya terutama tanggung jawab finansial ya, karena kalian harus ngurusin tuh keuangan segala macam buat perusahaan kalian tuh, aduh ribet deh. Jadi balik lagi ya, tergantung preferensi kalian. Kalian tuh punya mental pebisnis atau enggak gitu loh, karena memang buat buka bisnis itu harus punya mental pebisnis. Itu dia tadi pembahasan seputar mitos atau fakta tentang finansial dan gaya hidup. Semoga tahun 2025 ini bisa financial freedom ya guys. Oke, kalau kalian suka sama video ini, seperti biasa jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi juga, biar kalian nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa lagi, bye!